Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jadulers? Ketemu lagi bareng gua Yudi di Berita Nostalgia. Semua benda punya cerita. Buat elu yang berdomisili di Jakarta dan di Bandung, pasti nggak asing dengan moda transportasi darat ini. Apa itu? Oke, lu tonton sampai habis ya. Check it out. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Oke Jadulers, di episode ini gua akan membahas mengenai moda transportasi darat yang terkenal dengan nama Taksi 4848. Kita mulai ceritanya sekarang. (4848) adalah pelopor moda transportasi darat antar kota antara Jakarta dan Bandung yang pertama kali ada di Indonesia. Nama 4848 berasal dari tanggal pendirian perusahaan tersebut, yaitu pada tanggal 4 Agustus 1959. Sejak setelah didirikannya, selalu menggunakan angka 4848 di belakangnya, seperti penggunaan plat nomor mobil dan juga nomor telepon perusahaan. Karena sulitnya mendapatkan moda transportasi darat antar kota pada saat itu, maka dari itu pendiri 4848, yaitu Bapak Haji Irawan Sarpinggi, mendapatkan ide untuk mendirikan angkutan umum yang memudahkan perjalanan antar kota. Pada awalnya, Bapak Irawan Sarpinggi saat itu masih bertugas atau masih aktif sebagai anggota TNI, mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Gatot Subroto. Namun beliau melihat kawan-kawan TNI-nya yang kesusahan untuk mencari moda transportasi darat ketika akan pulang kampung atau berakhir pekan ke Bandung selesai bertugas. Karena kondisi itulah, maka tercetus ide dari beliau untuk mencoba membantu teman-temannya dengan cara menyewa mobil Chevrolet Suburban yang dikemudikan khusus oleh Bapak Irawan Sarpinggi sendiri dan nantinya dapat dijadikan sebagai sarana transportasi umum bagi masyarakat dan TNI. 4848 biasa menjemput penumpangnya langsung ke rumah dan mengantarkannya sampai ke tujuan di depan rumah atau yang biasa disebut dengan door-to-door service. Oleh sebab itu, 4848 disebut sebagai pelopor angkutan antar kota dengan layanan antar jemput dari rumah ke rumah. Oke Jadulers, sebelum lanjut nih, gua ngopi dulu ya. Kopi tanpa gula. Untuk kendaraan operasional yang biasa digunakan oleh 4848, awalnya banyak menggunakan kendaraan produksi dari Amerika Serikat, seperti Chevrolet jenis Suburban, Dodge, dan lain-lain. Mobil ini berbahan bakar bensin 6 silinder dengan 4.800 cc dengan transmisi sinkronis, sehingga pada saat perpindahan gigi itu sangat soft. Mobil tersebut umumnya berkapasitas 9 orang penumpang. Selain jenis Suburban, 4848 juga menggunakan mobil legendaris, yaitu sedan Holden yang diproduksi oleh Australia dan umumnya berkapasitas 5 orang penumpang saja. Taksi 4848 juga hadir pada tahun 1970-an dan mendominasi angkutan dalam kota, khususnya di kota-kota besar di Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan. Pada tahun 1980-an, 4848 mencapai puncak kejayaannya, di mana saat itu bisnis taksi dalam kota dan antar kota merajai jalanan kota Bandung. Hal ini disebabkan karena belum adanya tol Cipularang saat itu, yang menghubungkan kota Jakarta Bandung seperti saat ini. Dan lu mau tahu nggak, saat itu Jakarta Bandung yang melalui Puncak, terus kemudian Purwakarta, Citatah, lu mau tahu nggak, itu hanya ditempuh dalam waktu 3,5 jam saja. Keren ya. 4848 itu dikenal dengan pengemudinya yang handal dan aman.
Bahkan 4848 betul-betul mengandalkan kenyamanan untuk para penumpangnya. Perusahaan 4848 saat ini dipimpin oleh generasi penerusnya, yaitu Bapak Dadan Irawan Sarpinggi. 4848 masih tetap eksis dengan berbagai macam usahanya, bahkan sampai ke mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Dubai, Saudi Arabia, bahkan sampai Amerika Serikat. 4848 masih menjalani jasa transportasi rute Bandung ke kota-kota besar di Jawa Barat, seperti Garut, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, bahkan ke Kuningan. Tidak hanya itu, 4848 tetap melayani jasa pengiriman ekspedisi untuk beberapa kota besar di Jawa Barat dan Jakarta. Oke jedulers, itulah sedikit pembahasan mengenai sejarah taksi 4848 rute Jakarta-Bandung. Semoga ini semua bisa menambah wawasan kalian. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan pernah lupa juga dengan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao. Hey, Bermuda Lasagna, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.